Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di modul pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa memprediksi dunia nyata pakai data? Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu materi yang benar-benar powerful banget di dunia bisnis, ekonomi, sampai riset sosial. Namanya analisis regresi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Coba deh kalian bayangin satu masalah bisnis di dunia nyata. Gimana caranya sebuah perusahaan tahu apakah miliaran rupiah yang mereka bakar buat pasang iklan itu benar-benar ngasilin penjualan atau jangan-jangan cuma kebutuhan aja? Penasaran kan? Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Nah, disinilah ilmu statistik bertindak ibarat kalkulator canggih rahasia kita. Spesifiknya, regresi ini bantu kita nemuin hubungan tersembunyi antara uang yang keluar buat iklan sama pendapatan yang masuk. Jadi kita tuh nggak lagi main tebak-tebakan atau cuma pakai feeling aja, tapi bener-bener pakai data historis buat ngeramal masa depan. Keren kan? Biar gampang, ini peta jalan pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bahas definisi dan tujuan regresi. Terus, apa sih bedanya sama korelasi? Ketiga, jenis-jenisnya. Keempat, kita intip sedikit persamaan matematisnya. Dan terakhir, asumsi dasar yang wajib banget dipenuhi. Jalan ceritanya udah jelas ya? Yuk lanjut. Kita masuk ke bagian 1. Definisi dan tujuan regresi, memahami konsep inti. Secara simpelnya gini, analisis regresi itu adalah metode statistik buat nguji seberapa besar sih pengaruh satu variabel ke variabel lainnya. Poin utamanya, kita itu lagi nyoba memprediksi sebuah hasil akhir yang belum ketahuan nilainya. Kita sebut aja ini variabel dependen atau Y, dengan pakai data input yang udah kita pegang nilainya, yaitu variabel independen atau X. Terus, kenapa kita harus repot-repot ngitung ini? Jawabannya, karena ini kepake banget buat ambil keputusan berbasis data. Regresi ini ngebantu kita ngejelasin hubungan antar variabel, ngukur seberapa kuat pengaruhnya, dan ujung-ujungnya buat bikin prediksi. Contoh paling relatable buat kalian deh, bayangin kita bisa ngeprediksi nilai ujian akhir kalian, cuma dari data berapa jam kalian duduk belajar tiap harinya. Masuk akal kan? Masuk ke bagian 2, perbedaan regresi dan korelasi, menjernihkan kebingungan. Nah, ini penting banget buat diperhatiin. Sering banget orang kebalik-balik antara regresi dan korelasi. Ingat ya, korelasi itu cuma ngasih tahu kalau dua hal ini bergerak barengan, entah searah atau berlawanan, dan seberapa kuat gerakannya. Tapi regresi? Regresi itu next level. Dia nyari tahu mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat, dan memprediksi seberapa besar pengaruhnya secara nyata. Coba lihat tabel ini, biar makin clear. Di korelasi, semua variabel itu posisinya setara. Nggak ada tuh istilah siapa yang mempengaruhi siapa. Dan makanya dia nggak bisa dipakai buat prediksi. Tapi di regresi, jelas banget pemisahannya. Ada variabel independen yang bertugas sebagai si penyebab, dan variabel dependen sebagai si akibat. Makanya regresi ini punya kemampuan prediksi yang benar-benar kuat. Sekarang kita lanjut ke bagian 3, jenis-jenis regresi, memilih alat yang tepat. Tergantung seberapa rumit data yang kita tuh punya beberapa opsi alat ukur yang bisa dipilih. Kita bakal bahas dari yang paling simpel dulu, yaitu regresi linear sederhana, terus naik level ke regresi linear berganda, dan sedikit spoiler tentang regresi non-linear. Oke, regresi linear sederhana. Ini model yang paling basic. Sesuai namanya, dia cuma pakai pas satu variabel X untuk memprediksi satu variabel Y. Balik ke contoh awal tadi, kita cuma pakai variabel jam belajar untuk nebak satu hasil akhir, yaitu nilai ujian. 1 lawan 1, gampang banget kan? Tapi ya, realitas di dunia nyata mana ada yang sesimpel itu, betul nggak? Biasanya satu kejadian itu dipengaruhi banyak faktor sekaligus. Nah, disinilah kita butuh regresi linear berganda. Ini jauh lebih realistis karena pakai 2 atau lebih variabel X buat nentuin satu variabel Y. Kayak perusahaan jualan produk. Penjualannya kan nggak cuma dipengaruhi iklan, tapi juga dari harga produknya dan kualitas barangnya. Semuanya kita hitung barengan. Terus gimana kalau datanya nggak ngebentuk garis lurus? Kenalin regresi non-linear. Nggak usah pusing dulu, ini sekedar pengantar aja. Contohnya ada regresi logistik. Ini dipakai kalau hasil akhirnya berupa data kategori, kayak diprediksi bakal gagal bayar atau lancar. Terus ada regresi polinomial buat data yang hubungannya melengkung. Intinya, kita pakai alternatif ini kalau model linear dasar udah nggak mempan lagi. Yuk, tarik napas sebentar. Kita masuk ke bagian 4, komponen dan persamaan regresi. Tenang, jangan panik duluan lihat judulnya. Kita nggak bakal bahas matematika yang kelewat berat kok. Kita cuma mau lihat logika di baliknya. Coba perhatikan gambar ini. Ini tuh ibarat anatomi dari regresi.
Setiap komponen di persamaan ini punya tugas spesifiknya masing-masing buat ngebantu kita memprediksi masa depan dengan tepat. Kita bedah yang simpel dulu ya. Y sama dengan A tambah BX tambah E. Y itu hasil yang mau kita tebak. X itu faktor penyebabnya. A itu konstanta alias nilai murni dari Y kalau si X ini angkanya 0. Terus B, nah ini bintang utamanya, koefisien regresi. Angka ini yang ngasih tahu seberapa besar sih Y bakal bereaksi setiap kali X naik 1 poin. Oh ya, huruf E itu error atau residu. Kenapa mesti ada E? Ya karena di dunia nyata, prediksi kita nggak mungkin dong 100% sempurna, pasti ada melesetnya dikit. Kalau regresi berganda gimana? Logikanya sama persis. Bedanya, karena variabel X-nya lebih banyak, kita tinggal tambahin aja koefisien B-nya. Jadi ada B1 buat variabel X1, B2 buat variabel X2, dan seterusnya. Masing-masing nilai B ini nunjukin seberapa kuat arah dan pengaruh dari masing-masing faktor tersebut secara independen terhadap hasil akhir kita. Oke, kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian yang nentuin apakah model kita sah atau enggak. Asumsi dasar analisis regresi, aturan permainan statistik. Sebelum model regresi kita ini bisa benar-benar dipakai buat ngambil keputusan krusial, data kita wajib banget lolos dari 5 rintangan statistik yang ketat. Ujian ini disebutnya uji asumsi klasik. Kalau 5 syarat ini nggak terpenuhi, ibarat bikin gedung tapi pondasinya rapuh. Hasil estimasi kita bakal bias, nggak valid, dan pastinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. 2 syarat pertama itu linearitas dan normalitas residual. Pertama, hubungan antara variabel X dan Y harus ngebentuk pola garis lurus. Kalau nggak linear, ya pondasi awalnya udah salah sasaran. Syarat kedua, error atau melesetnya prediksi kita tadi itu harus menyebar secara simetris, membentuk kurva lonceng yang normal. Kalau errornya nggak normal berantakan, wah semua alat uji statistik kita ke depannya nggak bakal valid. Syarat ketiga, homoskedastisitas. Istilahnya emang rada susah disebut, tapi intinya gini. Varians atau persebaran dari error kita itu harus stabil dari awal data sampai akhir. Syarat keempat, non-multikolinearitas. Ini khusus buat regresi berganda. Antar variabel independen itu nggak boleh tumpang tindih atau punya korelasi yang kebangetan tingginya. Kalau itu terjadi, model kita bakal kebingungan nentuin, ini variabel X yang mana sih yang sebenarnya ngasih efek ke Y? Sekarang coba perhatikan grafik pergerakan tingkat bunga obligasi pemerintah ini. Data ekonomi yang dilacak secara runtut dari waktu ke waktu, atau yang biasa kita sebut data time series kayak gini, membawa kita ke asumsi klasik yang kelima dan terakhir. Syarat kelima tersebut adalah non-autokorelasi. Sederhananya, error dari masa lalu itu nggak boleh berkorelasi atau jadi penentu error di masa depan. Kalau ada polanya, berarti masih ada informasi sistematis yang kelewatan sama model regresi kita. Coba kalian bayangin, gimana jadinya kalau model prediksi triliunan rupiah milik sebuah perusahaan hancur lebur cuma gara-gara mereka ngabaikan satu asumsi ini? Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita secara akurat nguji kelima asumsi ini pakai software di dunia nyata? Untuk praktek teknis pengujian tersebut, kita bakal langsung eksekusi di modul selanjutnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas mesin utama di balik prediksi data, membangun dan menguji model regresi linear. Buat Anda, para peneliti, ini ibarat pisau bedah utama ya. Kita nggak usah basa-basi, langsung aja masuk ke inti matematisnya. Gimana sih cara kita pakai satu variabel untuk memprediksi variabel lain dengan presisi yang pastinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Alur kerja kita di penjelasan kali ini simple aja, dibagi jadi 3 tahap krusial. Pertama, kita bahas metode OLS, terus kedua, uji asumsi klasik, dan yang ketiga pastinya uji signifikansi model. Kita mulai dari bagian pertama ya, metode Ordinary Least Squares atau OLS. Fokus utamanya di sini adalah gimana cara kita meminimalkan error. Jadi gini, tujuan utama OLS itu sebenarnya cuma satu, mencari garis lurus yang paling pas. Coba bayangkan titik-titik data aktual Anda, lalu ada satu garis lurus tebakan yang membelah titik-titik itu. Nah, jarak vertikal antara titik kenyataan dan garis prediksi tadi, itu yang kita sebut sebagai error atau residual. OLS ini punya tugas memastikan total dari semua kesalahan tebakan ini adalah yang paling kecil dari semua kemungkinan yang ada. Secara matematis, fungsi yang mau kita minimalkan namanya Sum of Squares Error atau SSE. Gampangnya, kita ambil tiap selisih antara nilai aktual Y dan nilai prediksi Y topi, terus kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Ya supaya nilai negatif gak saling menghilangkan dengan yang positif. Habis itu dijumlahin semua. Algoritma OLS ini dirancang khusus buat menekan nilai SSE ini sampai sekecil mungkin. Semakin kecil angkanya, otomatis makin hebat model yang Anda buat. Terus gimana cara bikin garis prediksinya?
Sebenarnya Anda cuma butuh dua komponen utama. Pertama, slope atau B. Ini kemiringan garis yang ngasih tahu seberapa besar sih pengaruh X terhadap Y. Kedua, intercept atau A. Ini titik awal di mana garis Anda memotong sumbu Y. Kalau A dan B ini udah ketemu, tinggal digabungin aja deh jadi persamaan regresi akhir kita. Y topi sama dengan A ditambah BX. Biar lebih kebayang, mari kita pakai data super mini. Cuma 5 titik data nih. X-nya itu kepuasan dan Y-nya itu kinerja. Kalau dilihat sekilas, kayaknya ada pola penurunan yang searah ya. Tapi masa cuma ditebak? Mari kita buktikan pakai matematika. Rata-rata untuk X di sini adalah 3 dan rata-rata untuk Y juga 3. Kalau kita masukin angka-angka tadi ke dalam rumus, step by step, kita bakal dapat nilai slope B sebesar 1. Terus, masukin lagi ke rumus intercept A, yaitu 3 dikurangi 1 dikali 3. Hasilnya 0. Wah, berarti persamaan regresinya dapat nih. Y topi sama dengan 0 ditambah 1X. Atau, ya gampangnya, Y sama dengan X. Sederhana banget kan? Nah, perhitungan inilah yang sebenarnya lagi dikerjakan secara otomatis oleh komputer saat Anda memproses jutaan baris data. Lanjut ke bagian kedua, uji asumsi klasik. Di sini kita masuk ke fase pengujian prasyarat mutlak dari model kita. Soalnya gini, sehebat apapun hitungan OLS kita tadi, modelnya bakal dianggap nggak valid kalau nggak lolos pos pemeriksaan ini. Pos pertama, uji normalitas. Biasanya pakai uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ingat ya, yang kita uji itu errornya, bukan datanya. Aturan emas di sini, nilai signifikansi harus lebih besar dari 0,05. Kalau udah di atas itu berarti residual kita aman, distribusinya normal kayak kurva lonceng. Lanjut ke pos kedua, uji heteroskedastisitas. Intinya, kita mau variasi dari error itu selalu konsisten sepanjang data. Nggak membesar atau mengecil secara berpola. Salah satu cara paling oke buat ngujinya itu pakai metode Glatzer. Jadi nilai absolut dari residual, kita diregresikan terhadap X. Sekali lagi, nilai signifikansi variabel X harus lebih dari 0,05. Kalau iya, sip, error model kita konsisten. Pos ketiga, uji multikolinearitas. Ini buat mastiin variabel-variabel independen Anda nggak saling tumpang tindih atau berantakan satu sama lain. Kita lihat indikator yang namanya VIF, atau Variance Inflation Factor. Rumusnya, 1 dibagi 1 minus R kuadrat. Pastikan nilai VIF ini di bawah 10, dan nilai tolerance-nya di atas 0,1. Kalau udah gitu, variabel independen Anda dijamin aman dari konflik internal. Pos pemeriksaan terakhir nih buat data runtut waktu atau time series, uji autokorelasi pakai statistik Durbin-Watson. Kita harus mastiin error hari ini tuh nggak ada hubungannya sama error kemarin. Patokannya gampang, kalau hasil perhitungan DW mendekati angka 2, data Anda udah bersih banget dari jebakan autokorelasi. Oke, masuk ke bagian 3, uji signifikansi model. Saatnya kita mengevaluasi kesuksesan prediksi kita sesungguhnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah variabel X benar-benar mempengaruhi Y? Kita butuh 2 juri utama buat mutusin ini. Pertama, uji F. Ini mengevaluasi model secara keseluruhan atau simultan dengan membandingkan sum of squares regression dan sum of squares error. Terus juri kedua, uji T. Ini sifatnya parsial, nguji performa tiap variabel individu dengan ngebagi nilai koefisien B dengan standar errornya. Aturan main buat kedua juri ini kebalikan dari uji asumsi tadi ya. Di sini, kita justru ngejar nilai signifikansi di bawah 0,05. Kalau C kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, boom, model Anda secara keseluruhan sah dikonfirmasi signifikan secara statistik. Hal yang persis sama juga berlaku buat uji T untuk ngecek masing-masing variabel secara individual. Sebagai penutup evaluasi, kita punya metrik pamungkas, koefisien determinasi, atau R kuadrat. Ini tuh ukuran seberapa besar realitas yang berhasil ditangkap oleh model Anda. Rumusnya, sum of squares regression dibagi sum of squares total. Intinya, ini mengukur berapa persen sih variasi dari variabel target Y yang berhasil dijelaskan oleh variabel X yang Anda masukin ke model. Mari kita pakai angka biar nggak abstrak. Bayangkan Anda udah susah-susah ngitung, terus dapat nilai R kuadrat sebesar 0,80. Wah, itu berita luar biasa. Artinya, variabel kepuasan di model Anda sukses ngejelasin 80% dari apa yang terjadi pada kinerja karyawan. Terus sisa 20%-nya kemana? Ya, itu disebabkan oleh faktor-faktor misterius lain di luar sana yang emang nggak Anda masukin ke dalam model. Jadi, kita udah ngelewatin perjalanan panjang nih. Dari menekan error OLS, ngelewatin rintangan asumsi klasik, sampai akhirnya ngebuktiin signifikansi statistik. Tapi sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat dipikirin.
Bayangkan Anda udah ngitung persamaan OLS dengan sempurna, akurat banget secara matematis. Tapi pas dites, model itu gagal di uji normalitas atau heteroskedastisitas. Kira-kira, persamaan yang susah-susah dihitung manual tadi masih punya arti analitis yang sebenarnya nggak? Keseimbangan antara hitungan matematis murni dan validitas statistik itu benar-benar seni tertinggi dari seorang peneliti. Oke, teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita selanjutnya. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin kedengarannya kayak sihir, tapi sebenarnya ini murni kekuatan matematika dan data. Kita bakal ngebongkar rahasia gimana para analis, data scientist, dan peneliti itu bisa memprediksi sebuah hasil atau outcome. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal bangun konsep yang super keren ini pelan-pelan, langkah demi langkah. Jadi ada satu pertanyaan sederhana tapi dalam banget nih. Bisakah kita memprediksi masa depan? Bayangin aja, gimana kalau Anda punya semacam bola kristal yang bisa ngasih tahu persis berapa banyak barang yang bakal terjual bulan depan, atau besok harga saham bakal naik apa turun. Ya, kita memang nggak punya sihir semacam itu sih, tapi di dunia nyata kita punya sesuatu yang hampir sama canggihnya. Sesuatu yang bisa dibilang bertindak sebagai bola kristal data kita. Dan alat yang luar biasa ini namanya adalah analisis regresi. Oke, langsung aja kita lihat apa yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, apa itu analisis regresi? Kedua, korelasi bukanlah regresi. Ketiga, kita masuk ke studi kasus harga saham. Keempat, uji asumsi klasik. Kelima, R-square dan akurasi model. Dan terakhir, yang keenam, hasil akhir uji prediksi. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Apa sih analisis regresi itu? Mari kita mulai dari fondasi yang paling dasar dulu. Poin kunci dari analisis regresi ini sebenarnya ada di kata memprediksi. Jadi, regresi itu bukan cuma sekedar cara buat ngedeskripsiin apa yang udah kejadian di masa lalu. Lebih dari itu, ini soal ngebangun sebuah model matematika yang bisa meramal ke depan. Coba bayangin ada sebuah toko online yang pengen tahu banget nih, kira-kira berapa sih produk yang bakal terjual kalau mereka habisin budget sekian buat iklan digital. Nah, lewat literatur yang kita bedah, dengan regresi, toko itu bisa nemuin pola hubungan matematisnya dan pakai rumus itu buat nebak penjualan di masa depan. Di sini, variabel yang mau kita tebak, yaitu penjualan, disebut variabel dependent, sementara budget iklan tadi adalah variabel independennya. Lanjut ke bagian 2, korelasi bukanlah regresi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mesti ngelurusin satu kesalahpahaman yang sering banget kejadian di dunia data. Poin krusialnya tuh gini, korelasi itu cuma ngasih tahu kita kalau ada dua hal yang bergerak barengan, tapi dia nggak bisa jawab siapa yang nyetir atau yang jadi penyebabnya. Analisis korelasi ini kan skornya cuma dari -1 sampai +1 ya. Misalnya nih, disebutin di riset kalau ada korelasi tinggi banget antara penjualan es krim dan jumlah orang berenang. Terus, apa makan es krim bikin orang tiba-tiba pengen berenang? Ya pasti enggak kan? Korelasi cuma ngelihat kalau dua hal ini sering terjadi barengan, kebetulan aja pas lagi musim panas. Sebaliknya, regresi itu selangkah lebih maju. Regresi benar-benar netapin satu variabel sebagai penyebab dan bikin persamaan rumusnya, kayak Y sama dengan A ditambah BX, buat memprediksi si akibat. Singkatnya, regresi itu nyari hubungan sebab akibat yang nyata. Masuk ke bagian ketiga, studi kasus harga saham. Belajar teori emang bagus, tapi bakal jauh lebih greget kalau kita lihat gimana ini dipakai di dunia nyata kan? Yuk kita praktekin konsep ini ke sebuah misteri di pasar modal dengan ngebedah riset beneran yang neliti perusahaan-perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Peneliti di riset ini penasaran, kira-kira bisa nggak ya kita memprediksi harga saham? Nah, ini jadi variabel Y atau dependen kita. Cuma dengan ngelihat laporan keuangan fundamental bank itu, buat bahan tebakannya, mereka milih 3 variabel independen atau variabel X. Ada ROE atau Return on Equity, terus ROA atau Return on Assets, dan EPS atau Earnings per Share. Pertanyaannya, mampukah 3 indikator ini jadi bola kristal buat nebak kemana harga saham bakal bergerak? Sekarang kita masuk ke bagian 4, uji asumsi klasik. Sebelum kita masukin data-data tadi ke rumus prediksi, datanya harus lewatin semacam rintangan yang wajib banget. Ibarat kata tuh medical check up. Kenapa? Ya karena kalau datanya sakit, hasil tebakan kita pasti ngaco. Pertama, ada uji multikolinearitas. Ini buat mastiin variabel-variabel X kita tadi nggak saling tumpang tindih kerjanya. Terus kedua, uji autokorelasi. Fungsinya buat mastiin nggak ada bayang-bayang masa lalu yang rusak data hari ini. Dan yang ketiga, uji heteroskedastisitas, yang tugasnya ngecek varians atau gimana sih data itu nyebar dari waktu ke waktu? Coba perhatiin deh sebaran titik-titik di grafik scatter plot dari hasil penelitian ini. Untuk uji heteroskedastisitas, percaya atau enggak, yang sebenarnya kita cari itu justru ketiadaan pola. Beneran, kita maunya titik-titik ini nyebar acak aja gitu di atas dan di bawah angka 0.
Kalau titik-titiknya malah ngebentuk pola yang jelas, misalnya kayak gelombang yang makin lama makin lebar, wah itu justru tanda bahaya, artinya data kita bermasalah. Nah, karena di grafik ini penyebarannya benar-benar acak dan berantakan, model kita dinyatakan sehat walafiat dan siap dipakai buat bikin prediksi. Lanjut ke bagian 5, R-square dan akurasi model. Setelah datanya dipastikan sehat, sekarang waktunya kita nilai kualitas prediksi kita, semacam ngasih rapor lah buat modelnya. Ini tuh konsep statistik yang sering banget disalahpahami. Jadi, simak baik-baik ya. Ada 2 skor di sini, R-square biasa dan adjusted R-square. Kelemahan R-square biasa adalah nilainya tuh bakal selalu kelihatan naik setiap kali Anda nambahin variabel apapun, biarpun itu variabel ngasal yang pada akhirnya cuma bikin noise atau gangguan doang. Di sisi lain, adjusted R-square ini jauh lebih pintar. Dia mempertimbangkan berapa banyak variabel yang dipakai dan bakal ngehukum model Anda kalau variabel barunya ternyata nggak berguna. Makanya, buat para ilmuwan data yang serius, nilai adjusted R-square ini jauh lebih bisa diandalkan. Mari kita lihat rapor aslinya dari studi kasus saham perbankan kita tadi. Ini ada patungan tabel dari software SPSS. Anda bisa lihat nilai R-square-nya di angka 0,838. Terus nilai adjusted R-square-nya sedikit lebih rendah di 0,829 karena dia udah nyaring gangguan-gangguan statistiknya tadi. Tapi untuk sekarang kita fokus aja dulu ke angka R-square ini biar kebayang seberapa besar sih pengaruhnya. Angka 0,838 itu sama aja dengan 83,8%. Dan ini angka yang super luar biasa loh. Artinya apa? Artinya kombinasi dari 3 variabel jagoan kita tadi, ROE, ROA, dan EPS, kalau digabungin mampu ngejelasin 83,8% dari pergerakan harga saham. Prediksi dari model ini benar-benar kuat. Sisanya yang cuma sekitar 16,2% itu yaitu dipengaruhi sama faktor-faktor misterius lain yang nggak ikut diteliti di sini. Akhirnya kita sampai di bagian 6, hasil akhir uji prediksi. Ini dia grand finalnya. Kita udah tahu model kita akurat. Dan hasil dari uji F ini menarik banget buat dibahas. Uji F ini ngetes pengaruh variabel secara simultan, alias ngeliat gimana mereka kerja bareng-bareng sebagai sebuah tim. Dan dapatlah nilai signifikansi 0,000. Mengingat batas wajarnya itu di angka 0,05, ini ngebuktiin secara sah dan meyakinkan kalau tim ROE, ROA, dan EPS bareng-bareng adalah prediktor yang sangat valid buat nebak arah harga saham perbankan. Tapi tunggu dulu, mari kita bedah satu persatu pakai uji T. Di titik inilah, realita pasar modal benar-benar ngasih kita kejutan. Kalau EPS atau laba per saham sih kerjanya sesuai harapan ya, nilainya positif dan signifikan. Makin tinggi EPS-nya, harga sahamnya juga ikutan naik. Tapi coba perhatiin ROE-nya deh, dia signifikan tapi arahnya malah negatif. Loh kok bisa? Nah, menurut analisis dari sumber kita, ini sering kejadian pas ada aksi korporasi kayak rights issue atau nerbitin saham baru. Ekuitas perusahaannya mendadak naik, jadi persentase ROE-nya malah kelihatan turun. Padahal di saat yang sama, harga saham di pasar lagi naik-naiknya. Terus ada lagi fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Ternyata ROA sama sekali tidak signifikan. Gimana ceritanya investor bisa masa bodoh sama kemampuan perusahaan ngasilin laba dari aset? Usut punya usut, alasannya karena banyak pelaku pasar saham sekarang udah nggak melulu jadi fundamentalis yang pusing baca buku kas. Mereka udah banyak yang jadi teknikalis, yang murni beli saham berdasarkan pola grafik harian, jadi angka fundamental kayak ROA ini pelan-pelan mulai dicuekin deh. Luar biasa kan? Analisis regresi ini benar-benar bisa ngungkap cerita tersembunyi di balik tumpukan angka. Ini bukan cuma soal ngitung rumus, tapi benar-benar jadi jembatan buat paham kelakuan manusia dan pergerakan pasar di dunia nyata. Nah, sekarang gantian, tantangannya ada di Anda. Setelah melihat sendiri gimana data bisa disulap jadi bola kristal yang akurat dengan cara nyaring korelasi palsu dan ngetes kesehatannya, kira-kira variabel apa nih yang pengen Anda tebak? Mungkin soal penjualan di bisnis Anda, atau apa yang bikin karyawan betah kerja di tempat Anda. Coba deh terapkan logika regresi ini, siapa tahu Anda bakal nemuin jawaban dari pertanyaan yang selama ini bikin Anda penasaran. Teruslah semangat belajar, tetap fokus, dan sampai jumpa lagi di sesi bedah materi kita yang berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.